Kegiatan mereka melaksanakan subuh berjamaah yang minimal dihadirin oleh 400 orang setiap kegiatan. Belum besar Ustaz, nanti kalau sudah besar duitnya rame, setan juga jadi pengurus di situ. Kenapa? Setan tidak pernah mau kita menyatu dan bersatu. Nah, ini kita pelajari pelan-pelan. Siapa yang kita peringatin? Nabi. Nabi apa? Nabi Muhammad. Muhammad ini nabinya siapa? Nabinya manusia. Harus garis bawahi ya. Dia nabinya manusia. Manusia kapan? Akhir zaman. Ustaz, manusia sekarang tidak hanya Islam, Ustaz. Ya, dia juga nabinya orang Kristen, dia juga nabinya orang Yahudi, dia juga nabinya orang Hindu, dia juga nabinya orang Buddha, dia juga nabinya orang Konghucu, dia juga nabinya semua orang. Ustaz, tapi mereka tidak mengakuinya sebagai nabi. Nah, persoalannya ada yang mengakuinya sebagai nabi, ada yang tidak mengakuinya sebagai nabi. Yang mengakuinya sebagai nabi disebut muslim. Yang tidak mengakui sebagai nabi, mereka kafir. Begitu logikanya. Apakah Nabi Muhammad diturunkan kepada orang muslim saja? Tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak menurunkan engkau, kami tidak kirim engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali kau harus menjadi rahmat bagi semesta ini. Lil alamin, bagi semuanya. Inilah nabi satu-satunya yang tidak hanya diutus kepada kaumnya. Maka ini bukan agamanya orang Arab. Saya heran di Republik ini sekarang banyak orang belingsatan dengan orang Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Pertama, hormat saya kepada para asatizah. Ada Ustadz Hendro, Ustadz Bukhari, dan para asatiz yang lain. Bapak Kepala Desa Telaga Sari, Badan Kenaziran Masjid Silaturahim yang mengundang saya dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad 1443. Boleh lihat jam, insya Allah saya akan berhenti paling lama di 22.30 WIB. Intinya sebelum ada yang ngantuk, insya Allah. Apa pelajarannya? Pertama, kita sedang membicarakan orang besar. Jika secara objektif kita mengkaji, menelaah, maka akan ketemu manusia-manusia seperti Michel Hart yang menulis 100 manusia paling berpengaruh di muka bumi. Siapa beliau? Tidak muslim. Terus siapa yang dia masukkan sebagai orang paling berpengaruh? Ada saintis, ada spiritualis, ada tokoh agama, ada politisi, dan macam-macam. Urutan-urutan beliau buat sesuai dengan kualifikasi. Siapa orang nomor 1 menurut beliau? Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Karena tanpa wahyu saja pun 1 sampai 40 tahun Muhammad itu sudah luar biasa itu. Tanpa wahyu saja. Allah dalam Quran mengatakan, "Qul innama ana basyarun mislukum." Bilang sama mereka bahwa sesungguhnya aku ini manusia sama persis seperti kalian. Secara biologis, anatomis, saya manusia. Ujung rambut sampai ujung kaki. Manusia, laki-laki. Manusia ada lahir, ada mati. Manusia ada tawa, ada tangis. Ada sedih, ada senang. Cenderung kepada perempuan bagi dia karena dia laki-laki. Dia makan, dia minum, dia buang air, dia tidur. Dia juga sakit. Manusia sama persis seperti kalian. Aku ini bukan malaikat, dan nanti kalau dia malaikat repot kita. Karena ayat tadi mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada Nabi Muhammad itu ada teladan yang baik. Kita nggak mungkin bisa menteladani malaikat. Kenapa tidak bisa menteladani malaikat? Malaikat sistem kepribadiannya tidak ada nafsu. Secantik apapun perempuan, malaikat nggak punya selera. Bahkan bugil sekalipun nggak nyambung sama malaikat. Kenapa? Malaikat nggak punya jenis kelamin. Nggak ada malaikat laki-laki, malaikat perempuan, sama malaikat bencong. Kalau manusia, karena adanya nafsu, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang menyimpang, jadi bencong. Karena tidak ada manusia lahir bencong. Ada jenis kelamin, Pak Kades. Waktu ngurus KTP, jenis kelamin dan lain-lain. Gak ada. Sunnahnya manusia kalau tidak laki-laki, ya perempuan. Karena di surga pun Allah cuma menciptakan Adam dan Hawa, nggak nambah Hendra. Kalau ada laki-laki cinta sama laki-laki, itu penyimpangan dalam teori Islam. Jangan bilang itu kodrat. Ustaz, tapi ada orang yang lahir dengan 2 kelamin. Nah, itu betul. Dalam istilah Islam dibilang khonsi. Kalau khonsi itu beda sama bencong. Saya mohon maaf, ini kenapa jadi cerita bencong saya. Kita baliklah dulu kepada cerita Nabi tadi. Sebagai sosok makhluk, dia manusia. Kenapa harus manusia? Karena manusia hanya bisa meniru manusia. Bagaimana supaya tetap sesuai dengan syariat kalau sedang sakit? Nah tuh kita bisa belajar sama Muhammad. Bagaimana buang air yang betul? Belajar sama Muhammad. Istinjak yang benar? Belajar sama Muhammad. Berhubungan suami istri? Belajar sama Muhammad. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya pernah diskusi dengan seorang misionaris. Lebih tepatnya berdebat. Misionaris ini orang Kristen yang mengajak orang masuk Kristen. Hari itu ketemu dengan saya. Panjang lebar cerita. Dia lantas bilang begini. Mohon maaf ya Bang. Bagi saya Muhammad itu cuma manusia biasa. Saya bilang exactly right. Anda benar. Dalilnya innama ana basyarun mislukum. Saya ini cuma manusia sama seperti kalian. Pak Ustadz, kalau Nabi buang angin bau enggak ya? Coba cium anginmu sendiri dulu. Wangi atau tidak? Tidak. Nah, sama. Kotoran Nabi ada enggak dirawat orang? Tidak. Yang namanya kotoran tetap najis, bau.
Nggak ada beda. Kalau tidak ada beda, maka perlakuannya sama. Ustaz, kalau memang kita mencontoh Nabi, kenapa sekarang banyak umat Islam amalnya berbeda-beda? Perbedaan yang direstui Nabi, perbedaan yang masih masuk dalam wilayah agama, itu namanya khilafiyah. Khilafiyah sampai mati pun susah disatukan. Kemarin dalam grup yang saya kelola terjadi perdebatan pro kontra antara apakah maulid Nabi diperingati ini bid'ah atau tidak. Yang bilang bid'ah ngeluarkan dalil, yang bilang tidak ngeluarkan dalil. Terjadi perdebatan berhari-hari. Seorang anggota grup negur saya, Ustadz tidak baca. Baca, saya bilang. Kenapa Ustadz tidak nimbrung? Saya bilang, selesai perdebatan mereka. Enggak Ustadz, ya sudah, ngapain saya nimbrung? Karena percayalah kalau saya nimbrung, saya pasti akan ada salah satu dari dua pendapat itu. Kalau saya berada dari salah satu dua pendapat itu, yang enggak cocok sama saya akan bisa memberikan tudingan. Wah, rupanya Ustadz itu kelompok ini rupanya. Maka saya tidak mau nimbrung. Kenapa? Kalau tidak tuntas, itu khilafiyah. Kalau akhirnya bertumbuh, itu iftiraq namanya, perpecahan. Satu masjid BKM-nya 3. Coba bayangin itu. Di Medan kejadian loh Pak. Ada masjid BKM 3. 2 BKM saling lapor ke polisi. 1 BKM pecah, luka tangannya. Saya pikir itu masjid tempat gulat atau partai politik. Serius. Penyakit sekarang karena kita tidak berangkat dari sunnah, orang ngurus masjid seperti ngurus bisnis. Makin gemuk kota infak, setan bentuk BKM di situ. Badan Kehancuran Masjid. Targetnya apa? Buat jamaah curiga sama BKM. Aku tengok Masjid Silaturahim, ketua BKM beli kereta baru itu. Kotak infak nggak pernah dilaporin berapa. Lah, kok lari ke kotak infak? Kenapa? Hati-hati, di tempat orang Islam ngumpul, setan datang. Ustadz Hendro mimpin gerakan masjid lah. Saya mohon maaf, namanya tidak pas, tapi pokoknya kegiatan mereka melaksanakan subuh berjamaah yang minimal dihadirin oleh 400 orang setiap kegiatan. Belum besar Ustadz, nanti kalau sudah besar, duitnya rame, setan juga jadi pengurus di situ. Kenapa? Setan tidak pernah mau kita menyatu dan bersatu. Nah, ini kita pelajari pelan-pelan. Siapa yang kita peringatin? Nabi. Nabi apa? Nabi Muhammad. Muhammad ini nabinya siapa? Nabinya manusia. Harus garis bawahi ya. Dia nabinya manusia. Manusia kapan? Akhir zaman. Ustaz, manusia sekarang tidak hanya Islam Ustaz. Ya. Dia juga nabinya orang Kristen, dia juga nabinya orang Yahudi, dia juga nabinya orang Hindu, dia juga nabinya orang Buddha, dia juga nabinya orang Konghucu, dia juga nabinya semua orang. Ustaz, tapi mereka tidak mengakuinya sebagai nabi. Nah, persoalannya ada yang mengakuinya sebagai nabi, ada yang tidak mengakuinya sebagai nabi. Yang mengakuinya sebagai nabi disebut muslim. Yang tidak mengakui sebagai nabi, mereka kafir. Begitu logikanya. Apakah Nabi Muhammad diturunkan kepada orang muslim saja? Tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak menurunkan engkau, kami tidak kirim engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali kau harus menjadi rahmat bagi semesta ini. Lil alamin, bagi semuanya. Inilah Nabi satu-satunya yang tidak hanya diutus kepada kaumnya. Maka ini bukan agamanya orang Arab. Saya heran di Republik ini sekarang banyak orang belingsatan nengok orang Arab. Zaman saya remaja dulu nengok orang berjanggut belingsatan. Sampai kambing berjanggut juga dimusuhi sama dia. Sekarang nih samping saya ini, laskar-laskar ini, mereka pakai jubah begini, ini udah ke Arab-Araban. Tidak, kita Indonesia mas, kita bukan Arab.
Yang bilang kita Arab siapa? Hidung kita pesek ngaku Arab. Kita benar Indonesia. Cuma jangan lupa ketika Said Agil Siraj menceritakan Islam kita, Islam Nusantara, bukan Islam Arab. Yahya Khalil Saqub yang sekarang juga daftar jadi ketua PBNU bilang apa? Karena Islam Arab itu teroris. Islam Arab itu keras, kasar. Terus Grand Sheikh Al-Azhar mengatakan, jangan gitulah kalian. Nabi Muhammad itu orang Arab. Kalau memang Islam kalian bukan Islam Arab, Nabi kalian orang apa? Jangan belah-belah Islam. Nah itu ada dia ngomong begitu lembut sama Said Agil Siraj. Saya khawatir kita sering terjebak pada sebutan-sebutan yang bukan mendekatkan kita kepada Islam, tapi menjauhkan kita kepada Islam. Contoh, saudara-saudara, semua agama sama. Coba Bapak daftar orang-orang yang bilang semua agama sama. Rata-rata Muslim itu. Saya nggak pernah dengar pendeta mengatakan semua agama sama. Biksu bilang semua agama sama. Nggak ada. Mulut-mulut lantam, mulut-mulut lancip yang selalu bilang semua agama sama, itu muslim apa namanya ini? Kekanak-kanakan. Rata-rata kalau bahasa orang Medan, carnam, cari nama. Benarkah semua agama sama? Ini perlu saya sampaikan. Nabi Muhammad tidak datang dengan membawa agama yang paling baik. Rahmatan lil alamin yang dibawanya Islam. Wa sammakumul muslimuna min qablu wa fi hadza, kata Allah dalam Quran. Kalian ini dinamakan sebagai muslim dari dulu sampai sekarang. Dari sejak zaman siapa? Zaman Nabi Nuh. Sampai siapa? Nabi Muhammad. Tidak ada agama kecuali Islam. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Apakah Islam agama yang paling baik? Tidak. Islam agama yang baik. Apakah Islam agama yang paling lurus? Tidak. Islam agama yang lurus. Apakah Islam agama yang paling benar? Salah besar, Mas. Islam cuma agama yang benar. Saya salah ngomong nggak, Bu? Ayo. Mana yang benar? Islam agama yang benar atau paling benar? Benar atau paling benar? Benar. Ada yang bilang Islam agama yang paling benar? Ada. Kalau ada paling benar, ada yang benar. Kalau ada yang benar, ada yang agak benar. Kalau ada yang agak benar, ada yang kurang benar. Dari semua yang benar, Islam paling benar. Kalau gitu, nggak usah ribut, karena semuanya benar. Sukmawati Soekarno Putri sedang geladi resik mau pindah agama Hindu. Pamer ke sana kemari. Beritakan di media. Saya ditanya komentar, saya jawab lost man Jarnoai. Ngapain dipikirin? Di dalam juga menyampah, bagus sampah keluar. Ngeributin pundek lah, ngeributin mana lebih berjasa, Soekarno atau Nabi Muhammad lah. Ini orang otaknya kecil, pemahaman tentang Islam, mau bicara Islam, pindah. Alhamdulillah. Serius saya. Artinya apa? Apakah semua agama sama? Sorry Mas, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari selain Islam agama, no way, Anda tidak diterima lagi. Di akhirat kata Nabi, di akhirat kata Nabi, saya baca hadis loh. Hadis yang panjang betul, ini saya baca bahasa Indonesia dalam bentuk ringkas, bahasa-bahasa saya. Nabi bilang begini, orang-orang dengan agama-agamanya masing-masing nanti akan dikumpulkan. Kalau Tuhannya patung, patungnya dipanggil. Kalau Tuhannya api, apinya dipanggil. Kalau Tuhannya matahari, mataharinya dipanggil. Kalau Tuhannya bulan, bulannya dipanggil. Kalau Tuhannya laut, lautnya dipanggil. Kalau Tuhannya genderuwo, genderuwonya dipanggil. Begitu kumpul semua maka dibilang, umat manusia, siapa Tuhan kalian?
Maka mereka akan menjawab, Tuhan kami adalah matahari. Matahari, kau dipertuhan olehnya. Sekarang ini mahsyar. Hadza yaumul akhir. Ini hari akhir. Anal malik, akulah Tuhan. Dan sekarang tidak ada tempat akhir kecuali surga dan neraka. Nah sekarang kalau kau memang dipertuhan matahari, silahkan kasih kepada mereka surga untuk mereka. Matahari bilang, ya Tuhan, saya nggak pernah ngaku Tuhan, orang-orang ini aja yang ngacok kali. Saya terbit tenggelam, nggak tahu urusan apa yang dibuat orang itu, kok mereka nyembah saya. Nah, dengar kata matahari, dengar. Nah, kalau begitu silahkan masuk kalian ke dalam neraka bersama yang kalian pertuhankan ini. Maka orang-orang yang Tuhannya selain Allah, mereka akan dimasukkan dalam neraka. Itu akidah, Ibu. Makanya wajar kalau para nabi mengatakan la tamutunna illa wa antum muslimun. Kabarnya Mbak Sukma udah 70-an tahun. Nyaris tipis sikit lagi pindah agama. Kalau sama kita bilang, kita tinggal bilang sayonara saja lah. Dadah. Tapi semoga Allah memberi hidayah. Masih ada waktu sedikit, injury time. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agamanya. Inna ad-dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah cuma Islam. Masya Allah. Inilah agama yang dibawa Muhammad. Pertanyaan yang mau kita selesaikan sekarang. Kenapa orang-orang Arab Quraisy waktu itu marah kali dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah? Apa karena Rasulullah sudah mampu mengobrak-abrik kehidupan mereka? Nah ini pelan-pelan dengerin Pak, Bu, insya Allah nggak lama ini. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Tolong pahami, nggak ada enaknya. Sebelum berdakwah, Nabi adalah orang baik di Mekah. Usia 35 dikasih gelar Al-Amin. Pelacur segan, pemabuk segan, orang-orang jahat sungkan, semua orang sayang sama dia. Kenapa? Muhammad jujur, Muhammad rajin senyum, Muhammad rajin silaturahim, Muhammad orang yang sangat amanah. Mereka senang dengan Muhammad. Kalau ditanya, apa pernah Muhammad menundukkan wajahnya kepada berhala? Mereka jawab, tidak pernah itu. Itu orang yang aneh betul. Gak pernah sekalipun ikut acara peringatan berhala kami. Tidak pernah mengaku seakidah dengan kami. Kalau makan baca bismillah. Kalau sudah selesai di alhamdulillah. Tidak pernah duduk bersama anak-anak muda pang. Gak pernah ngadirin nonton keyboard. Tidak pernah duduk di warkop. Orangnya pendiam. Tidak mau banyak bicara. Pemalu, tidak suka menatap perempuan, tidak pernah merli perempuan. Itu Muhammad orang hebat. 40 tahun tinggal, dia dikenal sebagai orang baik. Ternyata pelajarannya Pak, 40 tahun jadi orang baik, kalau tidak bisa merubah, Bapak itu ngapain di situ? Ini tadi yang dibilang Ustadz bagus, masak mencirim bisa buat satu desa bisa punya apa namanya tadi? Ambulans. Kita bisa, Ibu. Satu hari 1000 perak. Gak apa-apa. Ini yang lampunya ini kayaknya pernah pengalaman nata lampu di diskotik. Jadi ada gelap-gelap. Kita punya pengalaman. Dan kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah ini. Pak, jangan pernah jadi orang baik saja. Karena orang kalau baik, dia cuma jadi prasasti. Di kampung kita ada orang baik yang tidak pernah sholat kecuali ke masjid. Tiap berangkat sholat melintasi warung togel, misalnya. Warung judi, misalnya. Dan setiap lewat hanya senyum saja. Percayalah, orang jahat tidak akan segan sama orang baik kalau orang baik tidak amar ma'ruf nahi munkar. Tiap hari Bapak lewat ke masjid, tiap hari Bapak lewat ke masjid, sekali Bapak ditegur sama yang biasa judi, Pak, mau ke masjid ya Pak? Iya. Waduh Pak, bisa titip Pak? Titip apa? Saya udah seminggu lebih Pak, nggak pernah nembus ini Pak.
Bisa nggak doakan sama Tuhan supaya saya bisa menang hari ini? Nggak ada segan. Berapa banyak orang-orang jahat sekarang lebih berwibawa dari orang baik. Kenapa? Karena orang baiknya bungkam, jubun, pengecut, tidak berani mengatakan jangan, tidak berani mengatakan tidak kepada kebatilan. Preman lebih berwibawa dari ustaz. Pelacur lebih terhormat dari wanita baik-baik. Kenapa bisa demikian? Jawabannya itu tadi. Bahwa menjadi orang baik saja itu tidak boleh. Itulah makanya Nabi Muhammad digeser episode hidupnya dari sekedar jadi orang baik mengajak orang untuk buat baik. Ternyata ibu bapak, kebaikan itu harus dimulai dari mindset. Kalau bahasa orang manajemen, kalau bahasa kita, akidahnya yang harus dirubah. Akidah itu apa? Keyakinan, tekad, niat, perjanjian. Dengan siapa? Dengan Allah. Siapa Allah? Yang punya langit, yang punya bumi, yang punya malam, yang punya siang, yang punya matahari, yang punya bulan, yang punya galaksi yang begitu banyak. Allahu Akbar. Dia yang buat. Maka akidah itu adalah komitmen kita kepada Allah, pemilik semesta raya. Bukan cuma bumi yang menggenggam jiwa kita, yang menentukan kapan kematian datang. Orang punya harta tidak bisa menahan mati. Orang punya jabatan gak bisa menahan mati. Orang punya apa saja gak bisa menahan mati. Siapa yang bisa menahan? Siapa yang bisa memberi manfaat? Siapa yang bisa memberi mudarat? Allah. Saya pernah menyaksikan satu hari acara bukan kayak begini. Waktu itu saya masih sekolah, kibotan. Dia menyanyi, sunyi sepi hari ini, tidak ada angin. Baru belum siap bilang tidak ada angin, ini teratak langsung dihantam angin puting beliung. Saya pernah saksikan. Kita pernah menyaksikan, tahu Bapak sebenarnya berapa jumlah kematian tsunami Aceh kemarin? Hampir 1 juta orang. Lebih dari 700.000 orang mati. Itu masuk daftar yang hilang, daftar yang ditemukan. Yang ditemukan sekitar 170-an juta, 170-an ribu orang. Apa yang terjadi? Gelombang air laut datang sampai berkilo-kilometer ke daratan. Siapa yang menggerakkan air laut? Allah. Siapa yang punya laut? Allah. Siapa yang kasih batasan antara laut dengan daratan? Allah. Siapa yang bisa menggetarkan punggung bumi? Allah. Tidak ada kekuatan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu yang ditanamkan Nabi Muhammad pertama sekali. Waktu itu sempoyonganlah orang-orang Arab. Bayangin. Oh, itu tengok baru diomongin. Udah ada yang jatuh. Apa yang jatuh itu? Layar. Oh, layar. Baru ngomong. Entah siapa pula yang ngerjain itu. Angin ya, Masya Allah. Angin punya siapa? Allah. Kalaupun ada yang meninggal, siapa yang matiin? Enak aja nuduh Allah langsung bilang. Itu ada keteledoran kita bisa nanti kan. Ayo harus dijaga itu. Baik, kita lanjut. Kenapa pemimpin Arab marah? Kenapa Abu Jahal marah? Kenapa Abu Lahab marah? Kenapa Umayyah bin Khalaf marah? Utbah, Rabi'ah, semuanya marah. Jawabannya satu. Karena kepentingan mereka mulai diganggu oleh Nabi Muhammad. Kalau sempat orang semua beriman kepada Allah, produsen berhala akan berhenti. Kalau sempat beriman kepada Allah, upeti-upeti kepada berhala tidak lagi diulirkan. Kalau sempat beriman kepada Allah, pemimpin-pemimpin dari agama paganis ini akan kehilangan jabatan kepemimpinan mereka. Maka ketika Nabi kumpulkan, mereka marah. Abu Thalib bilang, Muhammad, nih pemimpin-pemimpin dari bangsamu sudah duduk di sini. Mereka protes kepadaku dan aku nggak bisa jawab, maka kau dipanggil kemari. Mereka mengatakan kau telah mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Kau telah menghina agama nenek moyang mereka. Jawablah sekarang. Nabi Muhammad waktu itu berdiri dekat pintu dan mengatakan, Paman, sebenarnya kalau mereka mau aku ajarkan satu kalimat saja. Jika yang mereka khawatirkan adalah kekuatan dan kekuasaan, maka mereka akan bisa menguasai bangsa Arab bahkan seluruh manusia ini. Satu kalimat saja, Paman. Abu Jahal nyambut dari dalam. Ya Muhammad, jangan satu kalimat, 10 kalimat pun kami mau. Kalau memang
Kayak apa buktinya kami akan bisa menguasai semuanya. Apa yang kau bilang dengan kalimat itu? Katakan la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal? Bangkit, nepuk meja. Bang! Kalau sekarang kurang ajar kau. Kami panggil kau kemari karena persoalan kalimat itulah. Kau suruh pula kami beriman kepada kalimat itu. Aneh. Bisa pula ada Tuhan selain Allah. Jadi bagaimana dengan berhala-berhala kami? Lihat. Apa yang terjadi sama mereka? Kejahilan. Pak, kalau di sini biasa mati lampu, terus begitu lama mati lampu, nanti kalau ada yang hidupin, ada yang marah itu. Hei, jangan hidupin! Ini supaya terang, Pak. Nggak bisa, matiin. Sempat kau hidupin, kau pecahkan nanti lampunya. Kalau masih kau hidupin juga, kau pecahkan mulutmu. Rupanya dia udah cari makan di tempat gelap. Kalau hidup lampu, habis pencarian. Begitulah yang terjadi. Kenapa orang marah sama Habib Rizik misalnya? Karena banyak yang akan habis pekerjaannya kalau sempat dibiarin dia. Apakah Habib Rizik kemudian mengatakan, saya udah berhentilah, udah nggak berani lagi? Enggak. Orang yang sudah terpatri di hatinya keyakinan tauhid, la ilaha illallah, bahkan kematian pun tidak menakutkan sama mereka. Di zaman Nabi ada enggak? Ya ada, bukan satu, banyak. Satu contoh seorang perempuan, Sumayyah. Tahun kelima kenabian, Sumayyah ini sudah diancam bunuh, bahkan dibunuh. Saking Sumayyah ini ibu dari seorang anak muda yang bernama Ammar. Suaminya Yasir. Tiap hari dicambuk, disiksa, ditempeleng, ditumbuk sampai tidak berdaya. Satu hari Nabi dari jauh melihat, maka Nabi mengatakan, sabar kalian wahai keluarga Yasir, Allah menjanjikan surga untuk kalian. Bahkan sampai turun ayat, jikapun mereka memerintahkan kepadamu untuk mengucapkan kalimat bahwa kalian beriman kepada Hubal sekalipun, ucapkanlah melalui mulut kalian. Biarlah itu terjadi, asal hati kalian tetap beriman kepada Allah. Sampai ayat ini kepada Sumayyah. Sumayyah senyum bilang apa? Sampaikan salamku kepada Rasulullah. Dan sampaikan pernyataanku bahwa Sumayyah yang lidahnya sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak akan pernah untuk mengucapkan kalimat kafir apapun alasannya, walau nyawaku sekalian taruhannya. Waduh, cobalah duduk kita sebentar. Apa sih yang dijanjikan Nabi Muhammad kepada mereka sampai begitu-begitunya? Bilal itu ditawarin merdeka loh. Bilal, keluar kau dari Islam, ku merdekakan. Ku carikan perempuan cantik jadi istri. Ku kasih duit, tapi keluar dari Islam. Bilal tidak mau kasih komentar kecuali satu kalimat dengan tangan melunjuk ke atas. Ahad, ahad, ahad. Padahal setiap hari, kalau sekarang kita berapa hari terakhir di Medan ini atau di Deli Serdang ini merasakan panas yang luar biasa. Arab itu jauh lebih panas, apalagi di musim panas. Bilal itu ditelanjangi mereka, diseret. Pak, yang namanya pada pasir kalau Mekah itu banyak batunya. Jadi kalau nggak pakai baju diseret, itu badan ini bronjol-bronjol kena batu. Ketika di Madinah, kalau Bilal buka baju, sahabat tuh banyak yang menangis, menetes air mata mereka. Kenapa? Ini hancur ini belakang Bilal. Begitu juga Khabbab bin Arad. Kalau Khabbab bin Arad disuruh baring di atas bara api, suruh pilih, mau Islam atau kau kami siksa. Mereka semua menyatakan Islam. Pertanyaannya, apa yang dijanjikan Nabi? Seorang YouTuber memanggil seorang perempuan berjilbab. Mbak, saya mau kasih challenge nih, kata si YouTuber. Challenge apa? Ini tempat ramai kan? Ya. Ini tempat terbuka kan? Ya. Saya mau kasih challenge, Mbak buka jilbab, saya kasih duit. Jawabannya berapa dulu? Sampai ketika challenge-nya 1 juta, dia langsung mau buka. Si YouTuber kebetulan orang baik, bilang jangan. Duitnya saya kasih, nggak apa-apa. Nah, nggak usah. Tapi yang pasti dengan duit 1 juta, Mbak sudah rela untuk membuka jilbab, bukan? Zaman itu disiksa sekalipun, mati sekalipun, mereka tidak mau keluar dari Islam. Kenapa? Ini ikatan bergengsi, ini hubungan bergengsi dengan pemilik semesta raya. HP saya ada nomor gubernur, HP saya ada nomor wakil gubernur. Saya berteman baik dengan mereka.
Kapan saja saya ketemu mereka, insya Allah mereka akan siap menjumpai saya. Tapi, tunggu ya Ustaz, Bapak lagi rapat. Bisa. Mohon maaf Ustaz, Bapak lagi istirahat. Bisa. Saya telepon, belum tentu diangkat. Itu gubernur, itu wakil gubernur. Tapi ketika saya punya ikatan kepada Allah, anytime, if you want meet me, jika kau ingin ketemu, meeting me, ketemu saya, laksanakan. Apa istilahnya? Aku ada, aku dekat. Fa inni qarib, aku dekat. Bahkan kedekatanku dengan kalian lebih dekat dari urat leher kalian sendiri, kata Allah dalam Quran. Min hablil warid, aqrab min hablil warid, lebih dekat dari urat leher kalian. Kepada siapa Nabi mengajak? Beriman kepada Allah. Siapa Allah? Tuhannya semesta. Siapa Allah? Tuhannya setelah kita mati. Tuhan kita di barzakh, Tuhan kita di akhirat, Tuhan kita dalam surganya. Siapa Allah yang bilang sama kita, sabar, ada hari di mana akulah raja. Limanil mulkul yaum. Siapa rajanya sekarang? Kalau kalian miskin dan kemiskinan kalian karena kalian mempertahankan untuk tunduk dan ikut kepada syariat, sabar, ada kebahagiaan luar biasa yang akan aku berikan kepada kalian. Ini yang pertama ditanamkan. Itu yang mereka terima. Oke. Kedua, ada yang menarik, ternyata menjadi muslim tidak ada strata. Nabi tidak mengajari bahwa itu orang hebat, kita tidak bisa datang jumpain dia, tidak ada. Semua manusia dari Adam, Adam dari tanah, dan tidak ada yang lebih hebat di antara kalian kecuali yang bertakwa. Masya Allah. Kalimat ini keluar ketika Abu Dzar baru memaki, baru mengejek, baru menghina Bilal bin Rabah. Apa ejekan? Bilal, negro. Kalau bahasa kita sekarang, kalau di apa kita, keling. Saya kan warna kuling hitam. Kalau dibilang keling sebenarnya nggak ada masalah. Keling itu nama satu suku atau satu bangsa, bahkan satu kerajaan. Kalau di India Kalingga. Banyak orang-orang ini yang berkulit hitam. Cuma ada to insult, ada panggilan mencela. Makanya kampung Keling sekarang udah ganti nama jadi kampung Madras. Kenapa? Gak mau orang Keling dibilang Keling. Saya dipanggil Keling saja, kok kelewat betul orang ini manggil. Padahal memang masih lebih hitam saya, Pak. Memang Keling. Abu Bakar, Bilal bin Rabah itu memang hitam, tapi ngadu dia sama Nabi. Ya Rasul, Abu Dzar telah mengejek saya. Dipanggil Abu Dzar. Siapa yang bilang kalau kulitmu merah putih, lantas kemudian kau lebih mulia dari Bilal? Siapa yang bilang karena kau bangsa Arab, Bilal orang Habsyi, orang Afrika, lantas kau lebih mulia dari Bilal? Siapa yang Bilal karena kau kepala suku Ghifari, sementara Bilal bantan budak, lantas kau lebih hebat dari Bilal? Nabi marah besar waktu itu. Sampai nangis Abu Dzar. Dia datangi Bilal, Bilal, pijak kepalaku ini. Udah kurang ajar kali aku. Bilal mengatakan, tidak, aku maafkan kau Abu Dzar. Tapi jangan lagi kau panggil aku kayak begitu. Karena tidak ada kalimat, tidak ada sepotong hadis pun yang mengatakan, hati-hati kalau kulit atau kalau hidung pesek berat masuk surga. Gak ada. Kulit hitam itu berat, Pak. Agak payah masuk surganya. Karena malaikat nyarinya aja pun payah. Gak ada. Siapa? Takwa. Di mana orang mukmin yang terhormat? Takwa. Apa itu takwa? Amal perbuatan kita dibungkus dengan keimanan yang tulus kepada Allah, dia muncul dalam bentuk amal maslahat. Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia kalian itu paling bertakwa. Sama Allah, tiket kita untuk masuk surga takwa, bukan kaya. Kalau kaya baru masuk surga, zalimlah Allah kepada orang miskin. Kalau cantik sebab masuk surga, terlalu cemana Allah kenapa menciptakan orang jelek. Kalau setelah punya jabatan baru masuk surga, maka percayalah menjadi rakyat itu menjadi golongan yang paling tidak disukai Allah. Jadi siapa yang masuk surga? Orang bertakwa. Pak, kalau kepala desa kami, Pak, bukan kepala desa kita di Telaga Sari lah contohnya, karena ada beliau di sini. Kita ambil yang lain. Nah, kalau kepala desa kami, Pak, itu orang soleh, Pak. Solehnya gimana? Malam tahajud, pagi dia
puasa. Rajin infak, Pak. Rajin zikir, rajin baca Quran. Mbak, Bu, kalau pemimpin cuma hebat karena rajin tahajud, banyak oma-oma rajin tahajud, harusnya dia yang jadi pemimpin. Kalau soleh itu bagi seorang pemimpin karena rajin puasa sunat, banyak nenek-nenek juga rajin puasa sunat, kenapa tidak dia saja yang? Ketakwaan itu tergantung karunianya. Takwanya orang kaya, prioritas utamanya bukan tiap tahun pergi umroh. Takwanya orang kaya, hartanya bisa dirasakan manfaatnya oleh orang susah. Takwanya pejabat, melayani rakyat. Takwanya ulama, ngajari umat. Takwanya orang tua, memberikan hak anak sampai anak itu menjadi anak yang soleh di jalan Allah. Takwanya anak tidak durhaka kepada orang tua. Takwanya pemuda iffah. Takwanya anak gadis tutup auratmu nak, karena malaikat tidak akan dekat kepadamu. Jika malaikat tidak dekat kepadamu, maka setan yang akan mengerubunimu dan laki-laki hidung belang yang akan menyantapmu dengan matanya minimal. Allah mengatakan dalam Quran, jika saja penduduk negeri ini bertakwa, beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Kalau saja penduduk negeri ini bertakwa, Allah turunkan berkat dari langit. Apa itu berkat? Ziyadatul khair, bukan nasib berkat, Ibu. Saya ingat dulu waktu anak-anak, saya di rumah itu selalu jadi wakil abah saya untuk pergi wirid. Kalau pas giliran ada nasi berkat, itu saya nggak langsung ke rumah. Tengah jalan saya bongkar dulu isinya. Serius, ini bukan canda. Memang begitu saya dulu. Ya, apa yang saya cari? Rendang. Rendangnya saya ambil, saya masukkan kantong celana saya. Nasi berkat saya tinting lagi bawa rumah, karena udah ditungguin oleh kakak dan adik saya. Ditanya, ada berkat? Ada. Nah, udah ambil sama kalian itu. Dibuka-buka. Rendangnya mana? Saya bilang, rendangnya sama aku lah, masa pula semua sama kalian? Karena dulu kami orang susah, dapat jumpa daging ayam sepotong saja jarang. Kalau nggak sakit tak pernah makan ayam. Itu zaman dulu. Berkat itu bukan itu. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambahan yang baik. Berkah kali Ibu itu. Kenapa? Anaknya soleh. Anak itu rezeki, jadi berkah. Rezeki anak yang soleh. Berkah kali bapak tua. Kenapa? 4 istrinya. Sepakat Ibu itu berkah itu? Enggak sepakat. Istri saya sampai sekarang juga begitu. Diikhlaskannya saya kalau mau nikah lagi, tapi syaratnya ceraikan dia katanya. Saya bilang ya sama aja, itu enggak nyuruh nikah, saya bilang. Nah, baik, kita balik ke tadi. Apa yang perlu kita lakukan kedua? Sederhana. Kita tunduk kepada Allah, kita beriman kepada Allah, kita takwa dalam perbuatan kita. Sekarang ini sering kita bilang, enggak zamannya Pak, mau jadi pengusaha repot Pak, ngurus tanah nanti. Ngurus tanah, prosedur iya, tapi itu juga KTP katanya gratis Pak, tapi selesai juga kita dibuat Pak Kepling sama Pak Kepala Desa. Bisa gratis, cuma ya 6 bulan, 8 bulan, tergantung minyak lah. Ini kalau nggak percaya saya buat teman, dia tinggal di Medan, buat KTP, teleponnya orang kecamatan. Saya mau buat KTP, mohon maaf saya bisa nggak siap ini hari? Waduh, berat lah Pak, belangko aja habis. Ini orangnya ada, nanti tinggal tanya sama beliau. Belangko habis Pak. Terus dia bilang, iya sebenarnya saya 2 juta pun mau bayar kalau bisa siap hari ini. Waduh Pak, kebetulan belangko memang habis Pak. Tapi kalau ada nanti kami hubungin lah Bapak. Tak sampai setengah jam telepon orang camat. Memang rezeki Bapak lah rupanya. Masih ada rupanya sisa belangko lagi. Tahu aja dia rupanya. Ini zaman Ustaz payah, nggak bisa kita lurus-lurus saja. Ini zaman di mana segala fitnah muncul, khianat dianggap amanah, amanah dianggap khianat, orang lurus dianggap bajingan, sementara bajingan dianggap pahlawan. Ini zaman beda, Pak Ustaz. Terus kau siapa di sini? Kau bajingannya atau orang lurusnya? Kau khianatnya atau amanahnya? Kita nggak bisa ikut zaman. Bahkan Allah mengatakan, ana minaz zaman. Aku zaman itu.
Siapa yang menuduh zaman buruk, maka dia sama dengan menuduhku sebagai buruk. Itu disebutkan dalam satu hadis kursi. Apa yang diajarkan Nabi? Lakukan kebaikan, Mas. Lakukan kebaikan. Jangan kedepankan caci maki, hujat dan sebagainya. Lakukan kebaikan. Karena sebenarnya kalau lebih banyak orang baik yang mereka bersekutu dalam kebaikan, melakukan kebaikan bersama. Tidak butuh. Kampung ini tidak banyak ustadz, tapi banyak orang soleh. Kampung ini tidak banyak ulama, tapi banyak orang tulus. Itu lebih Allah cintain ketimbang banyak ulama tidak lurus. Kemarin saya mendengar viral itu, mungkin Bapak tahu ceritanya tentang ustadz yang bersengketa dengan jamaah gara-gara amplop. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau ustadz ini mencuat, kasusnya kasus amplop saja ini. Karena rupanya model-model ustadz-ustadz agak-agak mentereng di Jakarta, kabarnya itu kalau dipanggil ceramah pakai DP dulu, Bu. Kalau tak jadi DP hangus. Ya kemarin begitu. Ada saya mau manggil ustadz dari sana, kata teman saya, repot ustadz, DP-nya 15%, 35%. Kalau nggak jadi hangus. Ya ini proyek apa ceramah ini? Nanti kadang saya datang, saya bawa tim saya nanti harus di hotel, harus begini, net saya ceramah harus. Saya pernah ada satu, nggak usah saya sebut, saya minta waktu itu ada dari satu sekolah minta tolong Ustadz carikan Ustadz Anu. Saya bilang saya telepon IO yang paling hebat manggil Ustadz di Medan. Tolong Mbak carikan saya. Apa jawabannya? Ustadz nggak usah. Kenapa? Dia udah mahal. Lah apa ini maksud dia udah mahal? Maksud gimana? Iya Ustadz, dia per hari 70 juta. Saya berapa, Pak? 70 juta. Saya bilang, ya Allah, nggak pernahnya saya dapat ceramah begitu. Kalau sempat saya dapat, nggak pulang-pulang saya kayaknya. Saya rawat itu tiap tahun atau tiap bulan. Tapi itu kan tidak orientasi lillah. Ini yang merusak agama. Nggak perlu duit. Allah Maha Kaya. Kita bisa bangun masjid, kita bisa segalanya. Asal lurus, tulus, insya Allah. Artinya, Ustadz, Ibu ada yang berangkat, udah niat berangkat haji? Ada yang bilang, oh boro-boro haji Ustadz, makan aja susah. Jangan Ibu, niat harus dibangun. Kalau bisa sering-sering doa di samping orang kaya. Ya Allah, naikkanlah saya haji. Kalau bisa ada orang-orang yang kau pilih untuk bisa membiayai keberangkatan saya. 1, 2, 3, kan pening kepalanya. Udahlah berangkatkan sajalah dia. Dan jadinya begitu. Artinya apa? Allah memberi rezeki dari jalan yang tidak kita duga. Saya keluarga 9 bersaudara, ayah kami, emak kami, orang susah. Setiap tamat SD ditodong untuk tidak sekolah. Tapi alhamdulillah, semua kami kecuali satu, itu sarjana. Dari mana? Banyak jalan dikasih Allah. Saya SMP sudah ngajar saya. Barternya saya sekolah. Jadi gaji saya ngajar, itu dijadikan SPP ngaji saya. Saya dulu ngaji sanawi dulu di Serblawan, Al Jamiatul Wasliyah di Serblawan. Saya semea, saya ngajar, gaji saya 25.000 sebulan. Udah lebih dari cukup. 25.000 untuk zaman tahun 80-an itu udah kaya saya. Kuliah, saya dikuliahkan alhamdulillah oleh Pemko Pematang Siantar 3 semester. Kenapa 3 semester? Apa diputus beasiswanya? Enggak. Kenapa? Alhamdulillah semester keempat saya sudah bisa bayar uang kuliah saya sendiri. Saya lapor ke wali kota, Pak Wali, saya tidak minta uang kuliah lagi. Dari mana? Dari Allah. Rezeki dari Allah. Terus punya anak, filosofi saya sama seperti orang tua dulu. Tambah anak, tambah rezeki. Berapa anak saya? 9. Kenapa tidak 10 Ustaz? Setiap saya mau istri saya hamil, saya lapor mak saya. Mak, si Anu hamil, alhamdulillah. Anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8. Dia bilang alhamdulillah. Begitu saya lapor yang ke-9, dia bilang apa? Astaghfirullah. Apa enggak kasihan kau sama istri kau, Tim? Terakhir saya bilang sama istri saya, ini gawat nih, mak udah ganti zikirnya. Kemarin alhamdulillah, sekarang astaghfirullah katanya. Jadi gimana nih? Kita tambah jadi 10. Istri saya bilang, ya terserah. Sudahlah, daripada jadi fitnah, kita tahan sampai di sini. 9.
Satu istri saya. Alhamdulillah. Nah ibu-ibu yang mulia, jangan pernah curiga sama Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki mereka dan rezeki kalian. Satu rahim yang sama, makan dari kuali yang sama. Setelah besar, apa rezeki anak sama? Tidak. Lain. Kesolehannya sama, belum tentu. Kenapa? Karena Allah yang kasih dan mereka yang merespon. Cuma yakinlah kepada Allah. Ini kalau pribadi. Tinggal 4 menit lagi. Yang 4 menit ini saya mau sampaikan, ada satu hal yang kita tak boleh banyak-banyak lakukan. Apa itu? Menjadi mukmin penghujat. Enggak boleh. Ini kena faktor medsos. Banyak orang belajar dari medsos sekarang. Lihat apa? Wah, memang kurang ajar ini. Share sana, share sini. Laknat Tuhan, mudah-mudahan pendek umur, mati dia, berantakan, hancur rezimnya. Memang pemerintah zalim. Enggak ada. Mau teriak sampai langit pun enggak berubah. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau kita sudah sangat tidak berdaya, la haula wala quwwata illa billah. Pulangkan sama Allah. Tuhan, pemimpin kami tidak dekat kepadamu, tidak mengajak kami tunduk kepadamu, malah mengajak kami jauh darimu, menganggap bahwa engkau itu tidak Tuhan satu-satunya, menganggap Islam bukan agama yang lurus dan benar. Tuhan, kami minta kepadamu, ya Allah, bukan habisi dia, pujuklah hatinya, lembutkan hatinya, jadikan dia orang yang paling bertakwa di antara kami, jadikan dia orang yang paling takut kepadamu dan paling kau sayang, jadikan doa-doanya yang paling kau kabulkan. Coba bayangkan kalau Pak Jokowi menjadi orang yang paling disayangi Allah, menjadi paling dicintai Allah, menjadi orang yang paling bertakwa. Bukankah itu akan menjadi keberkahan untuk kita semua? Bukankah negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kenapa? Karena sebab ketakwaan para pemimpinnya. Jangan biarkan pemimpin kita berlama-lama jadi orang fasik. Tadi waktu kami makan, saya dengar percakapan Pak Kepala Desa sama Pak Ustadz kita. Hadrotnya bagus tuh, kata Pak Kepala Desa. Mantep, iya Pak, masih ada yang kurang lagi tuh Pak. Yang kurang bilang aja sama saya. Apa yang mau dibeli, belilah. Pokoknya insya Allah saya backup. Tadi kabarnya, entah dengar betul atau entah enggak, insya Allah kabarnya Pak Kepala Desa mau ngasih baju seragam untuk tim Hadroh remaja masjid kita. Kemahalan enggak Pak? Oh enggak kemahalan. Kalau gitu saya tambah lagi ya Pak ya. Terus dibilang Ustadz tadi, alat-alatnya juga banyak yang kurang itu masih Pak. Ya udah nanti saya tambah. Bincang aja sama saya kepala desa, dukung saya sampai 10 periode. Insya Allah. Tapi saya kalau ngelihat Pak Kepala Desa, ini periode keberapa Pak? Masih ke 1. Ini kayaknya kalau 4 periode insya Allah dapat lah. Ya. Karena jangan lupa Pak, Ustadz Hendro itu saksinya Pak. Pak Sugeng kepala desa mana Pak? Mencirim. Itu awalnya dari doa saya itu. Sok kali Ustadz ini pakai doanya. Waktu itu sedang mau pemilihan kepala desa. Belum lagi Pak Sugeng berencana mau jadi kepala desa. Waktu itu dia masih kepling, dia hadir di ceramah saya, dia kasih kata sambutan. Terus saya bilang, ini Pak Sugeng kita doakan jadi kepala desa Mencirim. Jadi dia. Tapi saya tunggu-tunggu, nggak pernah datang nasi tumpengnya itu. Tapi insya Allah saya nggak ada nuntut apa-apa. Insya Allah Pak Kades kita, Ibu sepakat ya? Di desa Telagasan itu minimal, lebihnya bapak-bapak lah yang kerja nanti. Saya kira itu udah sampai 30 ya, insya Allah. Ibu-ibu masih belum ngantuk ya, nanti kita lanjutkan di acara Isra Mi'raj ya, insya Allah. Saya pikir ini insya Allah mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.